Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Iya. Bu. Selamat pagi, Bu. Sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Iya, sebelumnya ini untuk anak-anak, adakah yang menggunakan HP bersama dengan temannya atau menggunakan HP milik sendiri? Ada Bu Guru, saya di kelas itu. Bu, milik sendiri, Bu. Baik. Ananda Sutomo menggunakan HP bersama dengan Ananda Tomo ya? Ananda Simon? Iya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Iya, Guru. yang lainnya menggunakan HP sendiri ya? Iya, Bu. Baik. Iya, Bu. Ya, tadi Bu Guru sudah mengirimkan link presensi yang Bu Guru kirimkan di WA Group. Nanti anak-anak bisa mengisi presensinya ya. Selain anak-anak hadir pada room ini, anak-anak juga wajib mengisi link presensi tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita memulai dengan doa. Baik, siapakah yang akan mau memulai dengan doa, memimpin doa hari ini? Ananda Rata ya? Ananda Tomo. Oh ya, baik. Silakan Ananda Tomo untuk memimpin doa. Bu Guru persilahkan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan rezekikanlah kami paham. Amin. Sudah, Bu. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ananda Tomo sudah memimpin kegiatan hari ini dalam berdoa. Baik anak-anak, untuk meningkatkan semangat kita pada kegiatan hari ini, walaupun kita bertemu secara daring ya, secara virtual, supaya kita lebih semangat, Bu Guru memiliki sebuah tepukan. Karena di sini anak-anak kelas 6, sebelumnya kan kita belum pernah bertemu ya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan nama Ibu Yayu Widiawati. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan Bu Ayu ya. Baik, kalau nanti Bu Ayu mengatakan kelas 6B, anak-anak menjawab hebat, 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 yes, yes, oke. Bisa anak-anak? Bisa, Bu Guru. Baik, kita Bisa, coba Bu. ya supaya lebih semangat ya. Kelas 6B. Hebat, hebat, Hebat. Yes. Iya, Oke. betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua lebih dahulu. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya, supaya anak-anak nanti bisa lebih konsentrasi, Bu Guru membagikan untuk materinya ya. Ibu izin share screen ya anak-anak ya. Baik-baik. Iya, Bu. Sudahkah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Iya, baik. Sebelumnya, ya, ini ya, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran 3. Nah, kalau tadi kita sudah memulai dengan doa dan semangat untuk tepukan, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Bu Guru mulai ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa untuk selamanya.
kita Baik, anak-anak, itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, supaya kita di sini sebagai warga negara Indonesia yang baik, walaupun kita masih berada di situasi pandemi, kita tidak boleh lengah untuk selalu belajar. Dan anak-anak jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Begitu ya anak-anak ya. Baik, sebelumnya di sini sudahkah anak-anak sarapan dan mandi semua? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah. Baik, sudah ya. Baik, Bu Guru lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Baik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah tentang listrik pengubah wajah dunia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan teks eksplanasi ilmiah mengenai listrik ya, yang Ibu kaitkan dengan apa anak-anak? Dalam penggunaan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Sebelum anak-anak mengetahui apa sih itu kosakata baku dan kalimat yang efektif, mari kita membaca teks bacaan berikut. Baik, sekarang Bu Guru minta untuk Ananda Edo membacakan paragraf pertama. Silakan Ananda Edo. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Anak-anak yang lain memperhatikan ya. Rangkaian listrik, seri, dan paralel banyak digunakan untuk penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering digunakan pada susunan kerja benda, senter, dan hiasan pohon Natal, atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Baik, terima kasih Ananda Edo. Kemudian untuk paragraf kedua, siapa yang mau membacakannya? Ayo, siapa? Tidak adakah? Bu Guru. Tidak, silahkan Ananda Tata. Terima kasih, Bu Guru. Iya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodasi arus energi untuk penerangan adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini disebut dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Baik, terima kasih Ananda Tata. Sebelumnya, apakah teks bacaan yang Bu Guru tampilkan ini sudah jelas, anak-anak? Terbaca? Terpotong, Bu, terpotong. Oh iya, sebentar. Iya, sekarang yang paragraf ketiga ya. Ya, paragraf ketiga. Silakan Ananda Yantika. Ya. Ananda Yantika. Baik, Bu. Iya, silakan Ananda. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah sakelar dengan 4 lampu di kelas. Saat sakelar 1, S1 dinyatakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1, L1. Saat sakelar 2, S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat sakelar 3, S3 dinyalakan, maka lampu 3, L3, dan 4, L4 menyala. Dengan kondisi yang tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 sampai L4. Baik, terima kasih Ananda Yantika. Bu Guru lanjutkan pada paragraf keempat.
Silakan Ananda Ungu. Iya, Ananda Ungu. Baik, Bu. Iya. Rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik karena tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhannya. Baik, terima kasih Ananda Ungu. Sekarang berlanjut ke paragraf terakhir. Ayo, di sini siapa yang mau bacakan? Saya, paragraf Bu. terakhir. Iya, silakan Ananda Iis. Semangat sekali ya. Iya, Bu. Sedangkan pada rangkaian seri terdiri atas sifat-sifat, yaitu besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Selain itu, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Nah, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel, sehingga biaya pemasangan menjadi lebih murah. Nah, beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Baik, terima kasih untuk Ananda Iis. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih anak-anak yang sudah membantu Bu Guru dalam membacakan teks eksplanasi. Untuk anak-anak yang belum membaca, tadi pasti anak-anak sudah memperhatikan ya ketika teman kalian membaca. Nah, baik, untuk mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak nanti akan dapat menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tersebut, yaitu teks eksplanasi yang berjudul apa anak-anak? Rangkaian listrik di kelasku. Kemudian yang kedua nanti anak-anak juga akan dapat menggambarkan susunan rangkaian listrik yang nanti akan anak-anak gunakan pada saat percobaan. Dan yang ketiga, anak-anak akan dapat mengaitkan apa? Mengaitkan benda yang menggunakan penerapan rangkaian listrik seri dengan susunan sifat rangkaian listrik seri. Baik, sebelumnya Bu Guru akan jelaskan informasi tentang apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, sedangkan kata-kata baku adalah kata yang dipakai dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan ciri kata-kata baku? Yang pertama, ayo pertama dibacakan Ananda Simon. Halo Ananda Simon. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Baik, baik. Sebelumnya kalau Ananda Simon ada gangguan jaringan, mohon dibacakan Ananda Nuraini nomor 1, ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku. 1, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Iya, betul. Ananda Nuraini dari mana? Berasal dari mana? Dari Majalengka, Ibu. Dari Majalengka, Jawa Barat ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri kata baku yang kedua. Ayo sekarang Ananda Tomo. Iya. 2, tidak dipengaruhi bahasa asing. Baik. Yang ketiga, dibacakan silakan Ananda Yantika. Tidak rancu. Iya, rancu itu membingungkan ya. Yang keempat, silakan Ananda Laili. Yang keempat, bahasa resmi. Iya, bahasa resmi. Dan yang terakhir, bersama-sama. Ayo, ciri kata baku yang terakhir.
Tidak mengandung arti Tidak mengandung pleonasme. pleonasme. Iya, apa sih itu pleonasme anak-anak? Pleonasme itu adalah makna ganda, berulang-ulang begitu ya, supaya tidak rancu atau tidak membingungkan. Nah, anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana ciri dari kosakata yang baku dan kalimat efektif, nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya akan membahas tentang menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dari LKPD yang nanti Bu Guru kirimkan di grup ya. Baik, Bu Guru lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah membaca teks tentang rangkaian listrik di kelas, sekarang coba kita amati video yang Bu Guru siapkan ini. Perhatikan baik-baik ya. Halo anak-anak. Ya, Ibu. Ya, Ya, kelas Bu. 6B hebat. Hebat. Oke. Iya, sekarang amati video berikut ini. Anak-anak, Sudah Ibu, tapi belum berputar. Bu. baik. Apakah suaranya terdengar? Dengar, Bu. Perhatikan ya. Lampu ini saya harus mencari senter sebagai penerangan. Aduh, mana tugasnya belum selesai. Ayah, minta tolong ambilkan senter ya ya. Ini gelap sekali, listriknya mati ya. Iya, terima kasih ya ya. Sebentar, aku mau mencari buku dulu ya. Aduh, ini kok tiba-tiba tidak bisa menyala. Aduh, bagaimana ini? Sebentar, apa mungkin baterainya? Aduh, ini bagaimana ya? Apa mungkin baterainya habis? Atau senternya yang sudah rusak? Kalau begitu, aku akan pergi membeli baterai dulu. Aduh, nggak bisa. Kabel dan saklar. Keempat komponen tersebut untuk posisi baterai harus bertemu dengan titik bagian selanjutnya pasang saklar untuk menghubungkan dan membersihkan lampu. Lampu dihubungkan ke kutub posisi pada baterai agar kabel tidak terputus dari sambung, maka harus dipasang saklar. Tanda negatif pada baterai memiliki arus listrik yang lebih besar dibandingkan dengan kutub posisi. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif melalui kabel. Nantinya, kabel tersebut berperan sebagai konduktor atau penghantar listrik. Pada kabel terdapat saklar guna memutus dan menyambung kabel tersebut. Pada saat saklar di-on atau dihubungkan, maka lampu senter akan menyala. Sebaliknya, jika saklar off atau diputuskan, maka lampu akan padam. Mari melakukan percobaan menyusun rangkaian listrik jadi sederhana. Perhatikan alat dan bahannya ya. Yang pertama, siapkan kunci, kedua isolasi, kemudian yang paling penting adalah baterainya, sebagai sumber arus listrik, kemudian tempat baterainya untuk memudahkan akses dan menyusun rangkaian. Lalu ada saklar guna untuk menghubungkan dan memutus
sesuai dengan rangkaian listrik seri. Nah, perlu anak-anak perhatikan dalam menyusun rangkaian seri harus dijajar untuk posisi pada itu ya. Nah, baterai yang Bu Guru gunakan ini menggunakan 1,5 volt. Karena Bu Guru menyiapkan tempat untuk pemasangan baterai, maka kita bisa langsung menempatkan baterai tersebut sesuai dengan tempat dudukannya. Ya, jika pada tempat dudukan itu berada garis, maka harus digunakan baterainya letak pada untuk kita. Nah, ini selanjutnya kita rangkaikan dengan kabel untuk menghubungkan arus listrik dari sumber listriknya, yaitu baterai. Lalu, untuk positifnya kita hubungkan pada saklar. Kita masukkan ya, kemudian kita lilitkan anak-anak. Hati-hati ya. Selanjutnya, satunya lagi kita hubungkan dengan kabel untuk menghubungkan arus listriknya. Nah, ini sudah Bu Guru hubungkan ya, sudah Bu Guru hubungkan antara baterai yang positif dengan bola lampunya, juga Bu Guru susun secara saja. Jajar. Jadi kita butuhkan anak-anak kita saja tombol saklarnya. Nah, menyala ya anak-anak. Berarti percobaan kita hari ini dalam menyusun rangkaian seri sudah berhasil ya. Anak-anak sampai di sini sudah paham? Baik, jadi yang digunakan satu saklar untuk menghidupkan dan memutuskan dua lampu. Anak-anak sudah bisa menggambarkan rangkaian listrik seri yang sudah disebutkan ini pada lembar kerja peserta didik yang Bu Guru bagikan ya. Nah, supaya bisa untuk menjadi dokumentasi anak-anak, Bu Guru menyelasi komponen-komponennya supaya bisa difoto, bisa melalui kertas karton atau mungkin kardus bercak. Adalah untuk menghemat waktu pada saat nanti anak-anak melakukan percobaan bersama kelompok kalian. Nanti ketika kalian di rumah bisa menyusun baterainya secara dedikasi, yaitu dari sejajar. Kita coba nyalakan ya. Ya, lampunya sudah nyala. Wah, ternyata banyak manfaat yang kita peroleh melalui business center pada kehidupan sehari-hari ya. Namun, mengapa ketika seseorang yang ada dalam video tersebut menyalakan lampu senternya secara terus-menerus, lampu tersebut tiba-tiba redup dan tidak menyala atau padam? Nah, pada kesempatan hari ini, Bu Ayu memiliki suatu permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Perhatikan baik-baik permasalahannya ya. Permasalahan yang pertama, apa yang menjadi penyebab lampu pada spoiler ini mengalami redup atau tidak menyala? Permasalahan yang kedua,
adakah keterkaitan hubungan antara susunan komponen pada senter dengan rangkaian komponen pada lampu seri? Dan yang ketiga, bagaimana mengaitkan hubungan antara susunan komponen pada senter dengan rangkaian listrik seri sederhana? Dan yang terakhir, berdasarkan video tersebut, dapatkah kalian menggambarkan percobaan tentang rangkaian seri sederhana? Nah, itu tadi adalah beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Penjelasan mengenai permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh gurumu lebih. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Iya, baik anak-anak. Sudah mengamati videonya ya? Halo anak-anak. Sudah Ibu. Baik, Sudah, ya, Bu. berdasarkan video tersebut Bu Guru. Iya, terima kasih Ananda Iis. Baik. Nah, berdasarkan video tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa Bu Guru punya beberapa permasalahan yang harus anak-anak diskusikan. Nah, permasalahan apakah itu? Mohon maaf anak-anak, laptop Ibu sedikit bermasalah. Apakah suara Ibu terdengar? Halo? Ya. Ini maaf kursornya tidak bisa Bu Guru ini ganti. Sebentar ya. Ya, baik anak-anak. Berdasarkan apa yang tadi sudah disebutkan pada video, Bu Guru punya beberapa permasalahan ya. Apakah sudah tampil PPT Bu Guru anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang sebelum anak-anak memecahkan permasalahan tersebut, Bu Guru akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Baik, silakan dicatat kelompoknya ya. Kelompok yang pertama, Ananda Tomo. Kemudian yang kedua anggotanya Ananda Tata. Yang ketiga, Ananda Yantika. Dan yang keempat, Ananda Nuraini. Yang kelima, Ananda Umu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Sudah, kemudian Bu. berlanjut ke kelompok yang kedua. Ya. Kelompok kedua, Ananda Simon. Kemudian Ananda Edo. Lalu Ananda Umu. Kemudian Ananda Iis. Sudahkah? Ada yang belum Bu Guru sebutkan? Sudah, Bu. Baik. Nah, pada WA Group, anak-anak sudah Bu Guru link, ya, sudah Bu Guru bagi link untuk mendiskusikan masalah tersebut pada link yang akan Bu Guru bagikan, ya. Anak-anak bisa masuk link tersebut untuk mendiskusikannya. Silakan Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan masalah tentang, ya, yang pertama, anak-anak bersama dengan kelompoknya menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif berdasarkan teks eksplanasi rangkaian lampu di kelas. Yang kedua, bersama dengan kelompok anak-anak, gambarkanlah salah satu contoh susunan komponen rangkaian listrik seri yang akan anak-anak gunakan untuk percobaan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara susunan komponen rangkaian listrik pada senter dengan penerapan sifat rangkaian seri. Nah, untuk mengerjakan pemecahan masalah tersebut, Bu Guru juga sudah membagikan link LKPD pada WA Group ya. Silakan dicek, Bu Guru beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan anak-anak. Ya, baik. Adakah kesulitan dalam berdiskusi anak-anak? Halo anak-anak. Ada, Bu. Iya. Ya, Bu Guru ulangi lagi ya. Itu kan tadi. Error, Bu. Bagaimana Ananda Edo? Sinyal HP-nya hilang-hilang terus ini, Bu. Bagaimana, Bu? Oh iya. Iya, silakan Ananda Edo bersama temannya satu kelompok ya untuk membuka link LKPD yang sudah Bu Guru bagikan ya. Kemudian nanti Ananda Edo atau
kelompok yang lain bisa membagikan masing-masing tugas. Ya, tugas untuk anggota kelompoknya, siapa yang nanti menentukan kosakata non baku, siapa yang nanti menentukan kalimat tidak efektif pada tabel. Kemudian, siapa saja yang nanti akan menggambarkan susunan komponen rangkaian listrik dan bersama-sama dengan anggota kelompok kalian melakukan percobaan mengenai susunan komponen rangkaian listrik seri seperti bahan komponennya yang sudah Bu Guru bagikan kemarin ya. Jelas anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu Guru. Jelas, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Baik, kelompok 1 ya, Ananda Tomo silakan mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang pertama, Ananda Tomo. Mengenai kosakata non baku dan kalimat tidak efektif. Apa Ananda Tomo? Sebelumnya Bu Guru tampilkan dulu teksnya ya. Sudah ya? Iya. Kemudian yang kedua, kelompok Ananda Tomo, bisakah menunjukkan gambar susunan komponen rangkaian listriknya? Bisa, Bu. Ini, Bu. Baik, sudah dikirimkan di WA grup ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, yang ketiga, dari kelompoknya Ananda Tomo, dapatkah menjelaskan keterkaitan hubungan antara rangkaian listrik pada senter dengan penerapan sifat rangkaian listrik seri? Sudah bisa? Bisa, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Baik, Bu Guru akan lanjutkan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2, Ananda Simon dan anggota-anggotanya. Bisakah menampilkan kosakata non bakunya? Sudah? Sudah, Bu. Baik, betul sekali. Yang kedua, tunjukkan gambar susunan komponen rangkaian listriknya. Sudah, Bu. Iya, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, tunjukkan hasil percobaan rangkaian listriknya. Sudah, Bu. Iya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Baik, karena anak-anak sudah memecahkan masalah terkait video yang Bu Guru sajikan, coba kita bersama-sama menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan melalui video yang Bu Guru tayangkan dan hasil diskusi anak-anak. Coba Bu Guru minta untuk salah satu menjelaskan. Siapa? Ananda Simon mungkin? Iya, sudah, Bu. Iya, baik. Betulkah apa yang disampaikan oleh Ananda Simon anak-anak? Betul. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ananda Simon. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya. Baik. Nah, sekarang Bu Guru akan buktikan. Kita buktikan bersama-sama apakah tadi penjelasan dari Ananda Simon dan kalian semua terkait dengan kosakata non baku, kemudian rangkaian pada senter, serta susunan rangkaian listrik seri itu sudahkah tepat? Mari kita pahami konsep berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya, seperti yang sudah Bu Guru tayangkan pada video ya. Kemudian rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Nah, ini adalah ciri-ciri rangkaian seri anak-anak. Yang pertama, dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya pun juga ikut padam. Nah, anak-anak, ini tadi sesuai dengan permasalahannya. Yang pertama, coba sebutkan ini apa anak-anak? Gambar apa ini? Baterai. Baterai, Bu. Iya, baterai. Baterai sebagai apa? Sumber arus Energi. listrik. Sumber energi. Betul sekali. Yang kedua, ini apa anak-anak? Lampu. Lampnya ya? Lampu.
Iya, lampunya. Kemudian yang ketiga ini lempeng atau kabelnya untuk menghantarkan kabel listriknya. Dan yang keempat ini apa anak-anak? Tombol on off-nya disebut dengan saklar. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah komponen pada lampu senter tersebut yaitu baterai, lampu, lempeng logam, dan saklar. Sesuai dengan fungsinya ya anak-anak. Baik, nah anak-anak hari ini sudah melakukan pemecahan masalah melalui diskusi dan tayangan video ya. Nah, sekarang apa yang dapat kalian sampaikan kepada Bu Guru dan teman-teman, informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Coba, Ibu minta satu anak untuk menjelaskan. Ayo, sudah paham atau belum? Bu Guru mau mengecek ini. Ananda Tomo? Informasi Ya, apa Bu. yang sudah Ananda Tomo peroleh dari kegiatan belajar hari ini? Rangkaian seri. Iya, rangkaian kosakata, seri. baku, dan kalimat efektif, Bu. Betul sekali, baik. Iya. Tepuk tangan ya. Kelas 6B, hebat, hebat. Hebat. Yes. Oke. Oke. Nah, baik. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi tersebut, silakan anak-anak kerjakan tugas formatif ini yang harus selesai hari ini juga ya. Bu Guru sudah mengirimkan link soalnya pada WA Group. Nanti anak-anak harus mengerjakannya secara mandiri dan jujur. Ya, untuk tadi Ananda Simon dan Ananda Tomo karena HP-nya bersama-sama, walaupun bersama-sama tetap harus menuliskan jawabannya secara jujur dan mandiri. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa hasil percobaan kalian dalam melakukan rangkaian listrik seri, kalian fotokan kemudian kirimkan ke nomor WA Bu Guru. Begitu anak-anak? Nah, untuk pembelajaran besok hari, anak-anak akan belajar dengan Bapak Simon. Tentang apa? Yaitu tentang penerapan manfaat listrik pada lampu lalu lintas. Menarik sekali ya. Nah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, silakan Ananda Edo untuk menutup kegiatan dengan berdoa. Silakan. Silakan Ananda Edo. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, Ibu siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Edo. Terima kasih juga untuk anak-anak karena sudah belajar online hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dan gunakan masker ketika keluar rumah. Kelas 6B, hebat. Yes. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa mengerjakan soal evaluasinya ya. Ya, Bu. Oke. Bapak Ibu, Bu Yaya sudah selesai ya? Iya, Bapak, sudah. Ya. Sekarang waktunya Bapak berikan kepada Pak Mardi untuk memberikan saran maupun mengevaluasi PTC yang dilakukan oleh Ibu Yayu. Kepada Pak Mardi, Bapak persilakan. Baik, terima kasih Pak Petrus. Mungkin sebelumnya kita berikan apresiasi dulu untuk Ibu Yayu Widiawati. Tadi sudah sangat luar biasa ya presentasinya hari ini. Setelah saya mengamati presentasi dari Ibu Yayu, untuk prosedur pembelajarannya itu sangat sistematis sekali ya, mulai dari pembukaan, kemudian presensi, doa, kemudian ada untuk memotivasi siswa ya, ada energizernya, yel-yel. Nah, itu sangat bagus sekali.
Kemudian materi yang dibawakan juga yang berkaitan dengan pembelajaran problem based learning ya, sudah sangat terlihat dari apa yang sudah dibawakan. Mungkin sedikit masukan dari saya yang berkaitan dengan presentasi, karena dalam pembelajaran online ya, secara daring ini kan kita sering terkendala dengan teknis. Jadi media pembelajaran ini sangat mempengaruhi hasil belajar ya, dan juga kegiatan pembelajaran. Tadi saya melihat untuk PowerPoint atau PPT yang sudah Ibu buat sangat bagus. Namun mungkin kalau bisa saya berikan masukan, sebaiknya untuk pemilihan font ya ketika membuat presentasi, karena ini mengajar untuk anak SD, sebaiknya itu fontnya dipilih yang hurufnya mungkin lebih besar ya. Kalau tadi itu pakai Times New Roman, mungkin bisa pakai Arial, kemudian Arial ya. Kemudian fontnya bisa diperbesar supaya ketika ada kegiatan seperti tadi ya, membaca itu anak-anak bisa membaca dengan jelas. Itu yang pertama. Ya, mungkin tadi PPT-nya bagus, hanya saja untuk background-nya itu terlalu dominan ya, sehingga nanti fokus anak itu bukan pada teks yang ditampilkan, tetapi bisa perhatian siswa itu bisa teralihkan oleh background ya yang seperti itu. Boleh dimasukkan, tetapi mungkin jangan terlalu dominan sehingga tidak mengganggu fokus siswa. Itu yang pertama. Kemudian untuk keterkaitan materi ya, ini kan tematik untuk kelas 6. Ini kan tematik antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Mengenai yang berkaitan dengan kata baku ya, mungkin tadi saya belum melihat contoh yang diberikan oleh guru tentang kata baku ya. Di awal memang sempat disinggung tapi belum diberikan contoh. Nah, ini bisa saja alternatifnya ya, sebelum guru menjelaskan tentang ciri-ciri kata baku dan sebagainya, itu bisa diberikan 2 contoh kata. Misalnya ya, ini hanya sebagai contoh saja. Ada 2 contoh kata ya, satu kata baku dan satunya lagi kata tidak baku. Dari kedua kata itu nanti kita berikan ciri-cirinya, kemudian anak yang menganalisis kira-kira yang masuk di mana begitu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti, siswa yang aktif, bukan kita memberikan informasi, tapi siswa yang aktif untuk mencari informasi. Nah, ini yang kedua. Untuk teknik presentasi ya, karena tadi mungkin terkendala teknis, mungkin nggak ada gangguan di laptop dan sebagainya, memang harus kita antisipasi sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita mau presentasi, ada video, apapun itu, kita mungkin sebelumnya bisa dicoba dulu. Sehingga teknis-teknis yang memakan waktu seperti ini bisa kita hindari ya. Dan kalau bisa jika menggunakan video, usahakan backsound-nya jangan mengganggu juga ya. Mengganggu ketika ada penjelasan dari video itu. Mungkin kita menggunakan backsound-nya suaranya yang jangan terlalu keras ya, karena bisa mengganggu juga. Ini berkaitan dengan presentasi. Yang selanjutnya LKS-nya, saya melihat lembar kerja siswa ini kalau bisa dibuat yang lebih sederhana ya untuk anak-anak. Kalau mungkin untuk kita ya sebagai guru bisa kita memahami ya langkah-langkah lembar kerja yang tadi Ibu buat. Namun belum tentu untuk siswa ya. Mungkin bisa disederhanakan kalimatnya sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Kemudian untuk yang terakhir tadi sangat bagus sekali, Ibu sudah memberikan penguatan terhadap setiap presentasi kelompok ya. Dan alangkah baiknya lagi di akhir presentasi itu sebelum ada pembuktian, masing-masing kelompok bisa diberikan kesempatan untuk saling memberikan komentar atau masukan. Nah, dan yang terakhir untuk pengalaman belajar tadi sudah masing-masing ada beberapa siswa ya, perwakilan siswa sudah menyampaikan pengalaman belajarnya. Nah, ini juga sangat bagus. Ini memang perlu kita melihat ya, untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana materi yang kita sampaikan ini diterima oleh peserta didik. Dan mungkin alternatif yang lain jika memang waktu tidak memungkinkan, untuk pengalaman belajar ini anak-anak bisa membuat jurnal diri. Jadi apa yang sedang kita pelajari, apa yang menarik, apa yang belum kalian pahami, apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Itu bisa dibuat dalam jurnal diri anak ya. Bisa dikirimkan lewat WA grup kelas. Ya. Mungkin itu beberapa hal masukan dari saya. Secara garis besar apa yang sudah Ibu bawakan itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali dan inspiratif kita ya sebagai guru. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Petrus. Ya Bapak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu tadi masukan dari Pak Mardi kepada Ibu Yayu. Baik, selanjutnya Pak Simon. Pak Simon sudah siap? Bapak hentikan dulu ya, supaya nanti Pak Simon dibagi oleh